Kasus ini ada karena ada cyanida, ya kan? Kalau tidak ada cyanida berarti kan tidak ada kasus. Kasus ini ada dikarenakan adanya cyanida. Akan tetapi jikalau tidak ada cyanida berarti tidak ada kasus. Itu menurut kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Cara memasnya, terus saya pesen gula koktail itu, terus saya minta Vietnamese Ice Coffee-nya juga sekalian gitu kan. Terus saya nggak buru-buru bayar tuh, seperti yang dibilang ya, saya nggak buru-buru bayar. Saya sempat foto-foto dulu sama bartendernya, bercanda-bercanda, ya santai aja lah, kan teman saya belum datang gitu kan. Sekitar 10 menitan kemudian kopinya datang. Tidak adanya cyanida di tubuh Wayani Mirna Salihin dan minimnya barang bukti di persidangan. Harusnya Jessica Kumala Wongso bebas dari jeratan hukum, apalagi harus divonis 20 tahun penjara. Kalau saya jadi jaksa, saya lihat kalau orang kayak Jessica nggak ada alat bukti yang cukup, tidak akan saya kembalikan. Saya akan tutup bebas itu. Berikan lagi kepada kepolisian, suruh sidik. Ya, jadi saya lihat polisi ini menegakkan hukum. Katanya dalihnya menegakkan hukum, tapi dia menegakkan hukum dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ya, saya sangat sayangkan kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Jenderal, kepada Menteri Menko Polhukam yang saat ini menjabat. Itu kebanyakan cuma bisa keluar-keluar aja. Tetapi tidak ada tindakan nyata yang saya lihat, teman-teman. Ya, karena kenapa? Kriminalisasi masih sering terjadi dan sedang terjadi, masih banyak. Teman-teman. Udah kopinya datang. Datangnya kan ada dua macam gitu ya. Ini jadi gelas tinggi gitu, terus ya ada saringannya, terus ada cangkir hitamnya gitu di atasnya, terus ada tekoknya, teko aluminium gitu di bawah juga. Nah saya kan nggak pernah tuh lihat begitu, jadi saya tanya sama mas, mas itu gimana minumnya, kok cangkir gelasnya ada dua. Terus masih bilang, oh ini disaring dulu katanya. Oh oke. Tapi kamu analisa. Ini saksi pakai pengacara ikut ngomong ya terserah aja. Pak pengacaranya bilang mau diotopsi ulang Pak. Karena saksi tidak wajib. Terus si masnya mulai tuangin air ke dalam cangkirnya itu, terus saya lihat kopinya itu ya, saya assume kopi lah ya, itu kan hitam warnanya, turun-turun, tapi di bawahnya udah ada susunya. Terus si masnya bilang, komen, ini kopinya strong banget katanya. Terus saya bilang, oh oke. Tapi kan saya nggak mau minum, kan saya ada sakit lambung juga. Terus saya beneran nggak kepikir gitu, saya mau duduk di mana, ini di mana. Tapi nggak taunya terjadinya, saya duduk masuk dari sebelah kiri. Terus ya mereka tahu ya udah duduk di sebelah saya dua-duanya. Si Mirna di tengah-tengah, si Hani di sebelah kanannya Mirna. Kan dibilangnya diatur, saya tutupin di jalanan yang mana gitu. Enggak, itu nggak kayak gitu. Itu bener-bener saya bener-bener blank semuanya. Ya udah duduk di restoran di mana aja gitu loh. Mbak, itu saya kasih tahu sekarang ini. Jadi baik itu polisi, jaksa maupun hakim menjadi alat ikut serta dalam apa? Kriminalisasi penyalahgunaan wewenang, Mbak. Dari polisinya, jaksanya, hakimnya sebenarnya layak masuk penjara. Dikenakan pasal 421, hukuman penjara 2 tahun. Lalu si Mirnanya lihat itu Vietnamese Ice Coffee-nya kan. Saya ingat dia tanya, oh ini Vietnamese Ice Coffee gua ya, gua iya. Terus udah gitu diambil. Saya nggak lihat waktu si Mirna minum, kan duduknya kan di sebelah saya gini kan bangkunya setengah lingkaran gini. Saya nggak lihat dia bener-bener minum itu, tapi nggak tahu-tahu dia langsung bilang, ini rasanya nggak enak banget nih, aneh gitu. Terus dia kasih disodorin ke muka saya, terus saya cium, wanginya ya kayak black coffee gitu, campur kayak ada asam-asamnya. Berita acara pemeriksaan kasus kematian Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta karena dinilai kurang lengkap. Saya nggak tahu tuh wangi kayak apa, itu ya ada wangi kopinya lah ya, tapi ya nggak normal yang saya biasanya minum gitu. Pak Ulio, jadi berkas Jessica masih belum P21? Kesalahan awal berada di dalam kepolisian. Jadi ada oknum kepolisian yang memaksakan kasus tersebut untuk supaya P21. Kenapa saya tahu? Saya tahu itu saat itu Dirkrim Umumnya, teman-teman. Hari terakhir itu datang sendiri ke Kejati dan melakukan apa? Kong kali kong agar supaya diterima itu kasus. Benar, tanggal 22 Maret kemarin Kejaksaan Tinggi menerima pelimpahan berkas tahap pertama dari penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian hari ini tepat 7 hari jaksa menentukan sikap. Dari hasil penelitian oleh jaksa peneliti dinyatakan masih belum lengkap dari petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh jaksa peneliti itu.
sesuai pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan sangka. Dari beberapa alat bukti tersebut perlu dilengkapi dan ditambah keterangan saksi maupun keterangan ahli supaya nanti mempunyai nilai alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Jadi terjadilah yang namanya kalau kita orang Chinese itu ngomongnya kong kali kong, Mbak. Itu saya lihat banget dalam kasus Jessica. Kenapa? Kasus Jessica tuh saya tahu karena waktu dia nanganin itu, saya juga nanganin perkara di Krim Itu Krisnamukti itu hari terakhir, Pak, datang sendiri ke Kejati, Pak, untuk minta P21 karena masih P19 sampai detik terakhir. Bolak-balik gitu ya. Nah, detik terakhir baru di P21. Aneh, Pak. Apakah ini artinya memang kekurangan yang sudah terjadi dari awal tapi kemudian masih belum dibenahi sampai sekarang, atau ini adalah kekurangan yang baru muncul setelah revisi terakhir? Jadi ada beberapa petunjuk yang disampaikan oleh jaksa peneliti yang kemarin dikembalikan, ada sebagian yang sudah dipenuhi oleh saudara penyidik, namun ada sebagian yang belum dipenuhi oleh penyidik. Juga menolak memberikan komentar terkait keterangan ahli yang diberikan Sarlito. Hingga kini Polda Metro Jaya masih melengkapi alat bukti serta belum menentukan tersangka atas tewasnya Mirna. Pendapat saya sudah cukup baik lah, cukup signifikan. Alat bukti yang lemah apa, Pak? Saksi atau udah, itu sampai situ aja. Tadi saya tidak diperkenankan memberikan informasi. Semuanya itu ada pada Kadit Jaksa. Pak, kira-kira kasus ini tinggal berapa persen lagi, Pak, akan selesai, Pak? Bang, saya hitung tadi itu. Saya hitung. Nggak bawa alat hitung saya. Tapi sudah firm ya, Pak? Barang bukti sudah firm ya? Bapak sudah firm dengan alat-alat bukti yang... Alat buktinya signifikan, itu aja. Prof, alat buktinya signifikan itu apa, Prof? Majukan ke kejaksaan tidak, Prof, ini kasus? Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada Kadit untuk melanjutkan P21 apa tidak. Alat buktinya apa, Prof, yang signifikan? Alat buktinya ada beberapa. Contohnya? Yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Pak, sudah ada gambaran salah saksi ya, Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Alat buktinya keterangan saksi. Belum bisa saya sampaikan juga. Pak, signifikannya sudah bisa menetapkan tersangka maksudnya, Pak? Harusnya. Itu terserah pada beliau, bukan saya yang menetapkan tersangka. Jadi yang maksud signifikan itu apa, Pak? Cukup baik untuk dijadikan alat bukti. Pak Waluyo, kalau kita bicara soal kasus Jessica, kasus kemudian yang menewaskan akhirnya Mirna Salihin, kasus ini kan dianggap spesial oleh pihak kepolisian. Dulu di awal-awal pihak kepolisian bahkan sudah bolak-balik ke Kejaksaan Tinggi untuk berkonsultasi. Kalau menurut Anda, di mana titik kurangnya selain tadi kalau Anda katakan berkas? Ini pihak kejaksaannya juga kah yang menilai kasus ini kemudian kasus eksklusif yang juga harus hati-hati, atau memang ini prosedur yang memang biasa saja, kurang begitu? Sebenarnya dalam suatu kasus itu sama aja, tidak ada yang spesifik maupun yang istimewa ya, hal biasa. Kalau saya jadi jaksa, saya lihat kalau orang kayak Jessica nggak ada alat bukti yang cukup, tidak akan saya kong kali kong. Saya akan tutup bebas itu. Berikan lagi kepada kepolisian, suruh sidik. Ya, jadi saya lihat polisi ini menegakkan hukum. Katanya dalihnya menegakkan hukum, tapi dia menegakkan hukum dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ya, kesalahan awal berada di dalam kepolisian. Jadi ada oknum kepolisian yang memaksakan kasus tersebut untuk supaya P21. Kenapa saya tahu? Saya tahu itu saat itu Dirkrimumnya, teman-teman. Hari terakhir itu datang sendiri ke Kejati dan melakukan apa? Kong kali kong agar supaya diterima itu kasus. Gitu loh. Lalu abis itu si Mirna langsung tangannya langsung begini, suruh saya ambil air putih. Nah saya langsung jalan tuh lari ke barnya. Udah sampai di sana, saya ngomong sama masnya minta air putih. Terus masnya nanyanya banyak-banyak. Oh mau merek ini apa merek ini? Mau ukuran besar atau mau ukuran kecil? Aduh saya udah nggak register itu punya pertanyaan. Saya cuma bilang air putih aja pokoknya. Si Mirna itu tahu-tahu udah kepalanya udah begini. Nah saya panik kan, kenapa gitu. Si Aninya di situ juga, saya juga di situ di dua sisi dibangunin. Mirna lu kenapa? Mirna bangun, panik semuanya. Nah terus orang-orang pada hubungan tuh pada datang. Yang kerja di sana, ada ya tamu-tamunya juga gitu kan. Terus ya saya nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Nah terus menurut servernya di sana, saya bilang langsung tanya, itu kopinya dikasih apa? Padahal saya nggak bilang begitu. Lalu ada saksinya, orang yang lain yang kerja di sana juga bilang, oh saya saksinya kamu ngomong begitu. Ya saya mau gimana kalau ada dua orang yang sama-sama kerja di tempat yang sama kan.